Anak yang bungsu mau makan makanan babi. Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Hari ini Kak Marshall mau cerita tentang Tara, anak yang hilang. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersatu hati terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh bangun di pagi hari. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Marshall mulai ya adik-adik ceritanya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar banyak orang dengan perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita untuk menyampaikan kebenaran. Waktu itu Tuhan Yesus cerita bahwa ada seorang ayah, nah ini ayahnya. Ayah ini punya 2 anak laki-laki yang sangat dikasihi olehnya. Nah, ini anak-anak laki-lakinya adik-adik. Ini anak yang sulung. Nah, kalau ini anak yang bungsu. Jadi ini anak yang pertama, ini anak yang terakhir. Ayahnya sangat sayang kepada mereka. Suatu ketika adik-adik, anak yang bungsu ini meminta harta dari ayahnya. Ayah, aku meminta harta bagianku. Dia minta harta sama ayahnya. Lalu ayahnya pun memberikan harta yang menjadi milik anak-anaknya. Dikasih loh adik-adik nih hartanya. Wah, tuh. Lalu adik-adik, si bungsu ini, dia menjual harta yang didapatkan itu. Lalu dia membawa uang yang banyak ke negeri yang jauh. Tapi tahu nggak adik-adik? Si bungsu ini, dia menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Hanya untuk kesenangannya sendiri saja. Wah, dia hidup sembarangan. Bahkan dia menghabiskan uangnya loh adik-adik untuk hal-hal yang tidak baik. Dia suka pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Tuh, dia melakukan hal-hal yang tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Uang dari si bungsu itu habis dan dia pun sekarang menjadi miskin. Dia udah nggak punya apa-apa lagi karena uangnya sudah dipakai untuk berfoya-foya atau bersenang-senang. Tuh lihat, dia udah nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia mencari tempat untuk dia bisa bekerja. Dia ketemu sama seseorang yang kasih dia kerjaan. Dia dikasih pekerjaan untuk menjaga babi adik-adik. Nah ini binatang babinya nih. Oing, 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 oing gitu. Jadi si bungsu ini dikasih kerjaan untuk menjaga babi. Tiap hari dia liatin babi itu. Dia liatin babi bisa makan. Kok aku kelaparan? Dia pengen mencoba untuk makan makanan babi itu. Tapi tidak ada yang memberikannya. Akhirnya si bungsu ini sadar bahwa dia telah melakukan hal yang tidak baik kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat sayang sama dia, tapi dia justru melakukan hal yang tidak baik kepada orang tuanya. Akhirnya dia mau bertobat, dia mau datang kembali kepada orang tuanya, adik-adik dia mau pulang. Tahu nggak adik-adik, ketika si bungsu ini berjalan pulang gitu ya, ayahnya sudah dari jauh tuh menanti loh adik-adik, menunggu kehadiran anaknya pulang. Lalu ayahnya ini segera lari.
lalu memeluk anak ini. Dia mengasihi anaknya. Anaknya pun minta maaf karena sudah melakukan hal yang tidak baik kepada orang tuanya. Lalu ayahnya ini memanggil pelayannya untuk membawa pakaian yang terbaik, memberikan cincin, bahkan sepatu yang terbaik. Pokoknya segala hal yang terbaik dibawain nih oleh pelayan si ayah itu gitu ya kepada anak ini. Wah, adik-adik tahu nggak? Dari kisah ini adik-adik, anak ini akhirnya menyadari bahwa ayahnya sangat mengasihi dirinya. Bahkan ayahnya adik-adik mengadakan pesta loh. Karena ayah ini bersuka cita, anak yang hilang telah kembali ditemukan. Dari kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap kita loh, adik-adik nih Tuhan Yesusnya mana ya Tuhan Yesusnya? Nah, ini dia Tuhan Yesusnya. Dari kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap kita seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Begitu pula Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap anak-anaknya. Apabila kita pernah berbuat dosa, berbuat hal yang jahat, dan kita mau kembali kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menerima kita, sebab Tuhan sangat mengasihi setiap anak-anaknya. Siapa yang di sini percaya kita dikasih oleh Tuhan? Percaya ya, siapa yang di sini mau juga mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Mau ya? Nah, sebelum kita tutup, kita mau ayat hafalan dulu ya. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13, Kak Marshall bacakan ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap anak-anaknya, setiap orang yang mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau sangat mengasihi setiap kami. Kalau ada kesalahan atau dosa yang kami lakukan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak menolak kami, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kami dan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Once again, terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.